Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Anjarwati dan teman saya Erika Oktaviana Azahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi laundry yang kami buat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman Web 2 yang diampu oleh Bapak Muhtarom, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Dalam pembuatan aplikasi laundry ini, yang pertama adalah pembuatan database dan tabel-tabel yang digunakan. Kami membuat database dengan nama db_laundry yang terdiri dari 3 tabel, yaitu tabel customer, tabel laporan, dan tabel paket. Pada tabel customer terdiri dari ID customer dengan nama ID_customer dengan tipe data integer length 11 sebagai primary key atau auto increment. Yang kedua adalah nama customer dengan nama dengan tipe data varchar dengan length 50. Yang ketiga adalah alamat customer dengan nama alamat, tipe data varchar, dan length 100. Yang keempat adalah nomor telepon customer dengan nama tel, kemudian tipe data varchar length 13. Yang kedua yaitu tabel laporan. Pada tabel laporan terdiri dari 8 data. Yang pertama, ID_laporan sebagai primary key dengan tipe data integer dan length 11. Yang kedua adalah nomor stroke dengan tipe data varchar length 25. Yang ketiga, ID_customer dengan tipe data integer length 11. ID customer di sini memanggil data dari tabel customer. Yang keempat, tanggal transaksi dengan tipe data date. Yang kelima, ID_paket dengan tipe data integer dengan length 11. ID_paket di sini memanggil data dari data paket. ID_customer dan ID_paket di sini sebagai foreign key. Yang keenam, berat dengan tipe data integer length 11. Yang ketujuh, total dengan tipe data integer dengan length 11. Dan yang terakhir adalah status laundry dengan nama status dengan tipe data varchar length 25. Yang terakhir adalah tabel paket. Pada tabel paket terdiri dari 4 data, yaitu ID_paket dengan tipe data integer length 11. Kemudian jenis paket dengan tipe data varchar dengan length 50. Yang ketiga, biaya dengan tipe data integer length 11. Yang terakhir adalah keterangan paket, apakah paketnya sudah diambil atau masih dalam keadaan proses atau sudah selesai dicuci. Dengan tipe data varchar dengan length 100. Selanjutnya, untuk relasi antar tabel, di sini ada 3 tabel, yaitu tabel customer, tabel laporan, dan tabel paket. Dari ketiga tabel ini menghasilkan 2 buah relasi one-to-one dan one-to-one, di mana satu customer akan mendapatkan 1 laporan, dan 1 paket yang diambil akan menghasilkan 1 buah laporan. Kemudian setelah membuat database dan tabel, kita menuju ke folder config pada file coordinator. Yang pertama kita melakukan konfigurasi pada file autoload.php. Pada baris ke-61 autoload
di dalam library kita menambahkan petik database, petik session. Kemudian pada baris 92, pada auto load helper kita menambahkan petik URL. Setelah selesai melakukan konfigurasi pada auto load, kita menuju ke config. Pada baris 26, base URL kita ganti menjadi http://localhost/nama folder yang ada di htdoc atau nama folder yang kita buat. Kemudian setelah selesai melakukan konfigurasi pada config, kita melakukan konfigurasi pada file database. Pada baris ke-79, username-nya kita isi dengan root. Pada baris 80, password-nya kita kosong karena kita menggunakan XAMPP. Pada baris 81, database-nya kita beri nama db_laundry sesuai dengan database yang telah kita buat sebelumnya. Setelah selesai, kita melakukan konfigurasi pada routers.php. Pada routers, kita mengatur default controller-nya di dalam laundry controller. Kemudian kita membuat file laundry controller. Kita membuat kelas bernama laundry controller yang didahului dengan huruf besar. Kemudian extend ci_controller membuat public function construct untuk memanggil library session dan meload model pada file laporan model. Kemudian untuk menampilkan halaman awal, kita membuat public function index $data, kemudian kita memberi title-nya dashboard. Kemudian $this meload view pada folder template, kemudian file header. Setelah itu $this meload view pada file dashboard. Berikut adalah tampilan pada file dashboard. Yang di atas itu untuk menu sidebar. Ke bawah. Lagi. Kemudian ini adalah coding utama pada halaman dashboard. Yang pertama ada card header yang berisi title-nya, kemudian card body-nya berisi image. Image-nya ditaruh di folder asset, folder image, kemudian filenya bernama ilustrasi.jpg. Kemudian terdapat card title-nya yang di sini berisi laundry Kak Seto, yang di bawahnya terdapat card text yang berisi jargon dari laundry Kak Seto. Di bawahnya lagi terdapat alamat dan nomor dari laundry Kak Seto. Setelah itu, $this kita meload view pada folder template file footer. Kemudian untuk menampilkan data paket, kita membuat public function yang bernama tampil paket. $this load meload model pada kelas paket _model. $data title-nya paket laundry. $this meload view pada folder template dengan file bernama header. $data membuat variabel paket. $this pada kelas paket model. Kita membuat function get data paket. Pada file paket model terdapat function get data paket yang berisi return $this database db get untuk mengambil semua data yang ada pada tabel paket. Kemudian $this meload view pada folder paket file tampil paket. Pada bagian atas terdapat coding untuk sidebar, dan di sini pada bagian utamanya pada kelas body. Pada card body terdapat
sebuah tabel yang berisi nomor, jenis paket, biaya, keterangan, dan action. Pada T-body-nya terdapat perulangan, yang dimana dolar paket dimisalkan menjadi dolar data. Jadi dolar data memanggil jenis paket yang ada di database, kemudian dolar data memanggil biaya yang ada pada database, kemudian yang terakhir dolar data memanggil keterangan pada database. Di dalam tampilan ini terdapat dua button, yang pertama adalah button edit dan yang kedua adalah button hapus. Selanjutnya, untuk menampilkan data customer, pada baris 35 menggunakan public function tampil customer. $this meload model dari file bernama customer_model. $data dengan title data customer. $this load view dari folder template dengan nama file header. Kemudian $data mengambil data dengan nama customer. $this mengambil data dari customer_model get data customer. Fungsi get data customer pada customer_model di sini untuk menampilkan data barang. Dengan public function get data customer, di return $this mengambil data dari database untuk mendapatkan data pada tabel customer. $this load view pada folder customer pada file tampil customer. $this load view pada folder template pada file footer. Di sini pada tabel view tampil customer. Pada bagian atas terdapat sidebar. Kemudian pada tabel utama terdapat card body yang berisi tabel, ada nomor, nama customer, alamat, telepon, dan action. Menggunakan perulangan, jika data pada tabel customer kosong, maka akan dipanggil data customer sebagai data. Terdapat dua buah button, yaitu button edit dan button delete. Kemudian untuk menampilkan halaman laporan dengan public function tampil laporan yang berisikan $data dengan title data laporan. $data mengambil data laporan dari file model laporan_model dengan fungsi get data laporan. Ini adalah file laporan_model dengan kelas laporan_model extend ci_model. Untuk menampilkan data laporan dengan public function get data laporan. $this mengambil data dari database, mengambil semua data yang ada pada database. Untuk data laporan yang dijoinkan dengan data paket dan data customer. Pada data paket yang diambil adalah ID_paket. Sedangkan pada tabel customer yang diambil adalah ID_customer. Di sini dijoinkan karena terdapat relasi antara tabel paket dan tabel customer dengan tabel laporan. $query sama dengan $this mengambil dari database untuk mengambil data-data tersebut. Return $query hasil
dari array akan dilakukan sebuah perulangan. Kemudian $this meload view dari folder template dari file header. $this meload view dari folder laporan dengan file tampil laporan. Nah, ini adalah file tampil laporannya. Pada bagian atas yaitu sidebar. Kemudian pada bagian intinya yaitu ada sebuah tabel atau pada bagian div class card body yang terdiri dari nama struk, tanggal, nama, jenis paket, biaya, jumlah atau kilogram, total, status, dan action dari laundry si pelanggan. Jika data kosong, maka akan memanggil data dari tabel laporan. For each, data laporan sebagai $data. Di sini adalah fungsi PHP untuk memanggil nomor struk, tanggal transaksi, nama, jenis paket, berat, status pada database. Kemudian terdapat dua tombol button, yaitu button edit dan delete. Kemudian untuk menampilkan input paket, kita membuat public function input paket, $data, title-nya input paket laundry, $this, load, view pada folder template, file header, kemudian $this, load view pada folder paket, filenya bernama input paket. Pada file input paket yang paling atas terdapat coding untuk sidebar, kemudian di bawahnya terdapat coding utama untuk menampilkan from input paket. Di sini terdapat div class card body, from action-nya kita menuju ke file laundry controller, kemudian memanggil function simpan paket. Pada halaman from input paket terdapat from untuk menginputkan jenis paket, from untuk menginputkan biaya, dan yang terakhir from untuk menginputkan keterangan. Di dalam from ini terdapat dua button, di sebelah kanan terdapat button save, dan di sebelah kiri terdapat button cancel yang akan dieksekusi di dalam laundry controller, kemudian pada function tampil paket. Kemudian $this, load view pada folder template, file footer. Kemudian kita membuat proses simpan input paket untuk menjalankan action yang ada di input paket tadi. Kita membuat function simpan paket, kemudian kita membuat variabel array yang bernama simpan paket, yang di dalamnya terdapat ID, jenis paket, biaya, dan keterangan. Pada ID paket terdapat this input post untuk mengambil nilai yang kita inputkan, atau menampilkan nilai yang telah kita inputkan. Sama pada jenis paket kita juga menggunakan $this input post untuk menampilkan atau mengambil nilai yang kita ketikkan. Kemudian setelah itu kita membuat variabel baru yang bernama simpan, kita $this db, kemudian insert, kita tambahkan atau kita create data baru, kita masukkan ke dalam tabel paket, kemudian menjalankan array simpan paket. Jika variabel simpan berhasil, maka muncul $this session set _flash data, akan muncul alert
yang berupa tulisan data berhasil ditambah. Jika tidak berhasil, akan muncul $this session set underscore flash data, muncul alert bertuliskan data gagal ditambah. Kemudian akan meredirect ke dalam file laundry controller pada function tampil paket, pada file tampil paket. Selanjutnya, untuk menampilkan input customer, kita menggunakan public function input customer, di mana $data dengan title input data customer. $this load view dari folder template file header. $this load view dari folder customer file input customer. Ini adalah file input customer pada bagian atas sidebar. Kemudian pada bagian labelnya atau formnya yang menuju pada laundry controller pada file simpan customer. Label kelas ada nama customer, alamat, telepon, dan 2 buah button, yaitu button cancel dan save. Selanjutnya, untuk proses simpan input paket, menggunakan function simpan customer. $simpan customer menggunakan sebuah perulangan atau array dengan nama ID underscore customer yang akan menginputkan data dari database ID underscore customer. Sama halnya dengan nama, alamat, dan telepon yang juga akan menginputkan data dari database. Jika berhasil disimpan, $simpan sama dengan $this mengambil data dari database dengan memasukkan data pada tabel customer, $simpan customer. Jika data berhasil disimpan, maka $this menjalankan session set underscore flash date dan akan memunculkan sebuah alert data berhasil ditambah. Jika tidak, maka akan menjalankan perintah $this session set underscore flash date, muncul sebuah alert data gagal ditambah. Akan diredirect pada file laundry controller pada file tampil customer. Untuk menampilkan input laporan, kita membuat function input laporan $this meload model pada kelas paket underscore model, kemudian $this meload model pada kelas customer model. Kemudian $data, title-nya input data laporan, $data kita membuat variabel paket, $this paket model kita membuat function get all paket. Pada file paket model, kita membuat public function get all paket untuk mereturn $this db get untuk mendapatkan data yang ada di dalam tabel paket di database. Setelah itu, $data kita membuat variabel baru yang bernama customer, $this customer model kita membuat function get all customer. Kita membuat function get all customer ini untuk membuat relasi agar
data yang ada di paket dan data yang ada di customer dapat muncul pada halaman atau tampilan pada saat kita menginputkan data di dalam laporan. Public function getAllCustomer berisi return $this db get mengambil semua data yang ada pada tabel customer. Kemudian $this meload view pada folder template file header, $this meload view pada file laporan pada folder laporan file input laporan. Pada file input laporan, coding yang teratas adalah coding untuk menampilkan setbar, dan di bawahnya terdapat coding utama untuk menampilkan from input. Pada div class cardBody terdapat action menuju ke laundry controller, kemudian pada function simpan laporan. Setelah itu terdapat from untuk menginputkan nomor struk, nama customer, tanggal transaksi, jenis paket, jumlah atau kilogram. Kemudian terdapat status. Di sini status kita membuat select atau option, jadi terdapat 3 pilihan, yaitu proses, selesai, dan diambil. Pada from input laporan terdapat 2 button, yang pertama adalah button cancel, dan yang kedua adalah button untuk save. Untuk proses simpan input laporan sendiri, kita membuat public function simpan laporan untuk mengeksekusi from action yang ada di input laporan. $this meload model pada laporan underscore model, kemudian membuat variabel nomor struk, variabel ID customer, variabel tanggal transaksi, variabel ID paket, variabel berat, dan yang terakhir adalah variabel status. Pada variabel nomor struk, kita menuliskan $this input post untuk menampilkan atau mengambil data yang telah kita tuliskan sebelumnya. Untuk ID customer sama memakai $this input post ID customer. Untuk yang lain sama. Kemudian kita membuat variabel data yang dimana nomor struk sama dengan $nomor struk, ID underscore customer sama dengan ID underscore customer, tanggal transaksi sama dengan $tanggal transaksi, ID paket sama dengan $ID paket, berat sama dengan $berat, status sama dengan $status. Di sini pada ID customer kita mengambil data yang ada pada tabel customer, dan ID paket kita mengambil data pada ID paket. Kemudian kita membuat variabel simpan yang dimana kita menuliskan $this, kemudian kelasnya laporan model, kita menginsertkan data yang ada di atas ini yang kita buat baru tadi. Kita menambahkan data ke dalam tabel laporan. Jika data di atas berhasil disimpan, maka akan muncul $this session set underscore flash data, muncul alert yang bertuliskan data berhasil ditambah. Jika tidak, akan muncul $this session set underscore flash data, muncul alert yang bertuliskan data gagal ditambah. Setelah itu, maka kita akan diarahkan atau meredirect ke halaman laundry controller pada tampil laporan. Selanjutnya menampilkan form edit paket dengan public function form update paket, di mana di sini akan memanggil ID underscore paket yang berisikan $this load model dari file model paket underscore model. Selanjutnya, untuk fungsi Selanjutnya, ambil data paket dari database dengan variabel data
mengambil data dari paket pada database, kemudian sama dengan $this, mengambil paket underscore model dari file model paket underscore model untuk fungsi get by ID. Selanjutnya, untuk ambil data paket dari database, $data, mengambil data pada tabel paket, sama dengan $this, model dengan nama paket underscore model dengan fungsi get by ID. Pada baris 21 untuk menampilkan form edit paket. Public function get by ID dalam kurung $ID underscore paket. Di sini $underscore paket Di sini $ID underscore paket karena yang sebagai patokan dalam edit paket adalah ID-nya. Yang berisikan return $this, mengambil dari database untuk mendapatkan data paket, ID underscore paket adalah ID underscore paket. Kemudian akan mengganti pada baris yang diedit. Selanjutnya, untuk menampilkan form update paket, $data dengan title update data paket, $this load view dari folder template file header, $this load view dari folder paket file update paket, $this load view folder template file footer. Selanjutnya, proses update paket, public function update paket. Di sini memanggil dari file model paket underscore model, variabel ID underscore paket, sama dengan $this, input post dari ID underscore paket. Post di sini adalah menampilkan data ID underscore paket dari database, sama halnya dengan jenis paket, biaya, dan keterangan. Kemudian variabel data, jenis paket sebagai variabel jenis paket, biaya, variabel biaya, keterangan, variabel keterangan. Kemudian variabel update sama dengan $this memanggil dari file paket underscore model yang akan diupdate datanya sesuai ID underscore paket. Jika update atau editnya berhasil, maka akan muncul sebuah alert data berhasil diedit. Jika tidak, maka akan muncul sebuah alert data tidak berhasil diedit. Data tersebut akan diredirect pada halaman tampil paket pada Laundry Controller. Untuk menampilkan from edit customer, kita membuat function from update customer dengan memanggil ID customer data yang akan kita edit. Kemudian $data meload view model customer underscore model, kemudian mengambil data customer dari database, membuat $data customer $this, kemudian kelas customer model, membuat function get by ID sesuai dengan ID customer yang akan kita edit. Pada file customer model, kita membuat function get by ID dalam kurung $ID customer atau ID customer yang akan kita edit. Kita mereturn $this db get where, di mana kita mengambil semua data yang ada pada tabel customer, kemudian
mengambil semua data yang ada pada customer sesuai dengan ID yang kita inputkan sebelumnya. Kemudian untuk menampilkan from update customer, kita menuliskan $data, title-nya update customer, $disk, meload view pada folder template, filenya header, $disk, meload view pada folder customer, filenya bernama update customer. Pada file update customer, pada bagian atas terdapat coding untuk menampilkan sidebar atau menu-menu, dan di bawahnya terdapat coding utama untuk menampilkan from update customer. Dimulai dari div class card body, yang dimana action-nya menuju ke file laundry controller pada function update customer. Untuk ID-nya tidak dapat diedit, kemudian terdapat from untuk mengedit nama customer, yang di dalam from sudah tertuliskan nama customer yang sebelumnya, sebelum kita edit. Kemudian terdapat from alamat, dan yang terakhir terdapat from edit untuk telepon. Di bagian bawah terdapat dua button, yang pertama button cancel dan yang kedua button update. Kemudian $disk kita meload view pada folder template, file footer. Untuk proses update, kita membuat function update customer untuk menjalankan aksi yang ada pada update customer. $disk load model customer model. Kita menuliskan $model, kita membuat variabel $model, $nama, $alamat, dan $telepon dengan menuliskan $disk input post mengambil ID customer yang telah kita edit tadi. Untuk $nama sama kita menuliskan $disk input post untuk memanggil nama yang telah kita edit. Untuk alamat dan telepon sama, kemudian kita membuat variabel data baru yang dimana nama sama dengan $nama, alamat sama dengan $alamat, telepon sama dengan $telepon. Kemudian kita membuat variabel baru bernama update, yang dimana kita menuliskan $disk, kemudian menuju file customer model, kita membuat function update $data dan mengirimkan $id atau ID yang kita update. Untuk proses pada customer model, kita membuat function update sesuai dengan untuk proses update customer sesuai dengan laundry controller, kita membuat function update $data, $id customer, mereturn $disk db yang dimana ID customer yang lama kita edit menjadi $id customer yang baru, kemudian kita mengupdate semua data yang ada di customer. Kemudian, jika data berhasil diupdate, maka akan muncul $disk session set_flash data. Terdapat alert yang bertuliskan data berhasil diedit. Jika gagal, maka akan menjalankan fungsi $disk session set_flash data, muncul alert data tidak berhasil diedit. Kemudian akan meredirect pada halaman controller pada file tampil customer. Selanjutnya, untuk menampilkan form edit laporan, pada baris 254, public function form update laporan, yang menjadi patokan adalah ID_laporan pada database-nya, yang berisikan $disk load model, nama modelnya adalah paket underscore model, $disk load model, customer underscore model.
$this load model laporan underscore model. Di sini laporan mengedit data dari model paket, model customer, dan model laporan. Selanjutnya, ambil data laporan dari database. $data membuat data paket, data customer, data laporan yang datanya nanti akan diambil pada model paket, model customer, dan model laporan untuk mengambil semua data pada data paket dengan fungsi get all paket, pada tabel customer dengan fungsi get all customer, pada tabel laporan get by ID yang menjadi patokan adalah ID underscore laporan. Selanjutnya menampilkan form update laporan. $data dengan title update data laporan. $this log view dengan folder template file header. $this load view dengan folder laporan update laporan. Ini adalah file update laporan, yang dimana pada bagian atas sama dengan yang lainnya ada bagian sidebar. Kemudian pada bagian body terdapat tabel yang berisikan nomor struk, tanggal transaksi, nama customer, jenis paket, jumlah atau kilogram, dan status, yang dimana akan dieksekusi pada file laundry controller bagian update laporan. Terdapat button, yaitu button cancel dan button update. Selanjutnya, untuk menghapus data paket dengan fungsi public function delete paket, yang menjadi patokan adalah ID underscore paket. Mengeksekusi model dari file model bernama paket underscore model. Membuat variabel delete paket sama dengan $this memanggil data dari paket underscore model, menjalankan perintah delete paket sebagai patokan ID underscore paket. Pada file paket underscore model, bagian menghapus data paket. Di sini menggunakan fungsi public function delete paket dalam kurung $ID underscore paket yang berisi pattern $this memanggil dari database di mana ID underscore paket akan dihapus dari data atau tabel paket pada database. Jika proses hapusnya berhasil, akan muncul sebuah alert, data berhasil dihapus. Jika gagal, maka akan muncul sebuah alert, data tidak berhasil dihapus. Proses ini akan diredirect pada halaman tampil paket pada bagian file laundry controller. Kemudian untuk menghapus data laporan, kita membuat public function delete customer dengan memanggil ID customer
data yang akan kita hapus. Kemudian $this load model pada file customer model, kemudian membuat variabel baru yang bernama delete customer sama dengan $this. Pada file customer model, kita membuat function delete customer dengan ID customer sesuai dengan data yang akan kita hapus. Pada file customer model, kita membuat function delete customer untuk menghapus data customer. Kita menuliskan return $this db yang dimana ID customer sama dengan $ID customer akan menghapus semua data yang ada pada tabel customer. Kemudian, jika data berhasil dihapus, maka akan muncul $this session set underscore flash data muncul alert yang bertuliskan data berhasil dihapus. Jika gagal, maka akan muncul alert data tidak berhasil dihapus. Kemudian function tampil customer. Kemudian, untuk menghapus data laporan, kita membuat function delete laporan dengan memanggil ID laporan yang akan kita hapus. $this meload model laporan model, kemudian membuat variabel delete laporan sama dengan $this. Pada kelas laporan model, kita membuat function baru yang bernama delete laporan dengan memanggil ID laporan yang akan kita hapus. Pada file laporan model, kita membuat function baru yang bernama delete laporan dan memanggil ID sesuai dengan data yang akan kita hapus. Kita menuliskan return $this db yang dimana ID laporan yang kita panggil akan yang dimana ID laporan sama dengan $ID laporan, kemudian menghapus semua data yang ada pada laporan. Kemudian menghapus semua data yang ada pada tabel laporan sesuai dengan ID yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Jika data berhasil dihapus, maka akan muncul alert yang bertuliskan data berhasil dihapus. Jika gagal, maka akan muncul sebuah alert data tidak berhasil dihapus. Kemudian kita akan meredirect pada halaman file laundry controller pada function tampil laporan. Kita akan menampilkan aplikasi laundry yang kami buat. Kita ketikkan pada URL-nya localhost /laundry karena nama file kita pada docs adalah laundry. Kita enter. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami, yaitu pada bagian dashboard. Terdapat tulisan welcome, ada button dashboard, kemudian ada sebuah gambar, tertulis laundry Kak Seto dengan jargon laundrynya bersih, rapi, dan wangi, di mana bisnis laundry ini beralamat di Desa Jambu Kidul, RT 2, RW 8, Ceper, Kabupaten Klaten. Berisi juga nomor telepon 082 322 863 873. Copyright Laundry Kak Seto. Terdapat 3 buah menu pada bagian sidebar. Menu yang pertama adalah paket laundry, data customer, dan laporan. Pada bagian menu paket laundry, ini adalah tampilannya. Pada bagian kiri atas terdapat tombol search untuk mencari data pada jenis paket. Kita coba mencari data setrika. Nah, muncul jenis paket setrika saja, cuci setrika.
Selanjutnya kita coba untuk menambah data baru. Jenis paketnya kita coba setelan jas. Biayanya biaya Rp25.000. Keterangan cuci setrika. Nah, cancel dan save. Kita save. Muncul pada halaman yang nomor 10, setelan jas dengan biaya Rp25.000 cuci setrika. Kita coba untuk tombol actionnya, yang orange ini untuk edit datanya, sedangkan yang merah ini untuk hapus datanya. Kita coba yang setelan jas, kita ubah harganya menjadi Rp30.000. Klik update. Nah, sudah berubah menjadi Rp30.000. Kita coba tombol hapusnya. Akan muncul sebuah notifikasi, apakah kamu yakin? Kita klik OK. Nah, data berhasil dihapus. Muncul alert tersebut, yang ke-10 sudah hilang. Kemudian yang kedua terdapat menu data customer. Di dalam data customer terdapat tabel, nama customer, alamat, telepon, dan yang paling kanan terdapat tabel action yang di dalamnya ada button edit dan button hapus. Yang pertama kita akan mencoba untuk menu shortnya, kita tuliskan nama Erika. Maka akan muncul yang bernama Erika saja. Kemudian kita akan menambah data baru. Di sini kita inputkan nama customer-nya yaitu Taiba. Alamatnya Surakarta. Kemudian nomor teleponnya 087 986 543 264. Kemudian klik save. Maka akan muncul alert data berhasil ditambah, dan pada nomor 3 sudah terdapat data baru yang baru saja kita inputkan. Kemudian kita akan mencoba untuk mengedit. Klik tombol edit yang berwarna orange. Kemudian ubah nama customer menjadi Maida. Kemudian klik update. Maka akan muncul alert data berhasil diedit, dan pada nomor 3 data nama customer sudah berubah menjadi Maida. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus data Maida dengan menekan tombol hapus atau tombol berwarna merah. Maka akan muncul pesan, apakah kamu yakin? Klik OK. Maka akan muncul data berhasil dihapus, dan data nomor 3 yang bernama customer-nya Maida sudah tidak ada. Kemudian kita menuju ke menu yang terakhir, yaitu laporan. Yang pertama kita menambahkan data terlebih dahulu. Tambah data. Nomor stroke. Di sini kita hanya bisa menginputkan nama customer 2 sesuai dengan data yang ada di customer. Karena kita menggunakan relasi untuk memanggil nama customer pada data customer. Pilih Pipin, kemudian tanggal transaksi,
bebas tanggal 7. Kemudian jenis paketnya kita pilih selimut besar. Jumlah atau kilo kita pilih 3. Kita pilih statusnya selesai. Lalu kita klik save. Maka akan muncul alert data berhasil ditambah. Di bawah Erika sudah terdapat data baru yang bernama Pipin dengan jenis paket selimut besar, biayanya 10.000, jumlah atau kilogramnya 3, dan totalnya 30.000 dengan status selesai. Kemudian kita mencoba untuk mengedit kita ubah jenis paketnya menjadi bed cover kecil. Kemudian klik update. Maka akan muncul alert data berhasil diedit. Pada jenis paket sudah berubah menjadi bed cover kecil. Kemudian kita akan mencoba fungsi search-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan namanya Pipin. Di sini akan menampilkan data yang hanya ada kata Pipinnya saja. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus dengan mengeklik tombol button merah. Kemudian akan muncul apakah kamu yakin? Klik OK. Maka akan muncul data berhasil dihapus. Di sini data yang bernama Pipin Anjarwati sudah terhapus. Kemudian untuk membuat template, saya menggunakan template SBadmin 2, ketikkan pada browser atau Chrome SBadmin 2, kemudian kita download file zip-nya, setelah itu kita ekstrak, kemudian masuk ke dalam htdocs, kita buat folder baru yang bernama assets. Di dalam assets, terdapat folder bernama template. Di dalam folder template, kita kopikan semua data yang kita ambil atau data yang kita ekstrak sebelumnya. Data SBadmin yang kita download, setelah itu kita ekstrak, kita masukkan ke dalam templates. Dan untuk menghubungkannya pada coding, kita membuat folder view di dalamnya terdapat folder template. Di dalam template terdapat 2 file. Yang pertama header untuk membuat link menyambungkan ke dalam assets template yang sudah kita download tadi. Menyambungkannya dengan page URL, kemudian nama asetnya, kemudian template, dan link-link di sini. Kita bisa mengambil link ini di dalam coding aset. Kemudian di dalam template terdapat juga footer. Di dalamnya terdapat class, copyright. Di dalam copyright terdapat sebuah tag yaitu copy laundry Kak Seto. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.